Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dari variabel acak beserta contoh soalnya. Sebenarnya, variabel acak itu ada dua jenis, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu diperoleh dari hasil menghitung, dan nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya, banyak bola basket yang masuk ring. Banyak bola basket yang masuk ring itu pasti nilainya berupa bilangan bulat. Misal, banyak bola basket yang masuk ring adalah 5. Misal, banyak bola basket yang masuk ring adalah 3. Nah, tidak mungkin kan banyak bola basket yang masuk ring itu 2,5, misal, kan tidak mungkin. Nah, selain itu, contoh dari variabel acak diskrit adalah banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Nah, ini nilainya juga berupa bilangan bulat. Lalu selanjutnya adalah variabel acak kontinu yang diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nah, jadi berbeda ya dengan acak diskrit tadi. Kalau variabel acak kontinu itu bilangannya adalah bilangan real. Contohnya adalah hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan itu kan nilainya berupa bilangan real. Misal, berat badannya adalah 45,5 kg. Atau misal, tinggi badannya adalah 170,3 cm. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah bedanya antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Dan fokus kita hari ini adalah variabel acak diskrit. Jadi ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke distribusi peluang variabel acak diskrit. Peluang dari nilai variabel acak X itu dinotasikan Fx dengan F-nya F kecil. Fx sama dengan P atau peluang dari X. Nah, kita ambil contoh seperti minggu kemarin, yaitu 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Dengan variabel acak X-nya itu didefinisikan banyak sisi angka yang muncul. Nah, minggu lalu kita sudah membuat tabel yang isinya tentang nilai X, titik sampel, dan juga banyak anggotanya. Di mana ketika nilai X-nya 0, banyak anggotanya 1. Ketika nilai X-nya 1, banyak anggotanya 3. Ketika nilai X-nya 2, banyak anggotanya 3. Dan ketika nilai X-nya 3, banyak anggotanya 1. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa NS-nya atau banyak anggota ruang sampelnya ada 8. Nah, kemudian kita cari peluang dari masing-masing nilai X-nya. Yang pertama, peluang banyak sisi angka 0. Artinya, ketika nilai X-nya 0, didapatkan peluang F0 atau peluang dari X sama dengan 0, yaitu 1/8. Nah, satunya dari mana? Satunya dari sini, dari banyak anggotanya. Ketika nilai X-nya 0, banyak anggotanya kan 1, dan NS-nya adalah 8. Maka peluang banyak sisi angka 0 atau F0-nya adalah 1/8. Kemudian, untuk peluang banyak sisi angka 1, diperoleh F1-nya atau Px sama dengan 1 adalah 3/8. Nah, karena banyak anggotanya adalah 3. Lalu peluang banyak sisi angka 2, yaitu F2 atau Px sama dengan 2 itu juga 3/8. Karena banyak anggota ketika nilai X-nya 2 adalah 3, jadi 3/8. Lalu peluang banyak sisi angka 3 atau F3 sama dengan Px sama dengan 3 adalah 1/8. Nah, karena banyak anggotanya adalah 1 dan NS-nya adalah 8. Nah, inilah peluang dari nilai variabel acak X. Nah, kemudian peluang-peluang ini kita tulis dalam bentuk distribusi peluang variabel acak X. Seperti ini. Yang terdiri dari X dan juga Fx-nya. Ketika X-nya 0, diperoleh peluang 1/8.
Ketika X-nya 1 diperoleh peluang 3/8. Ketika X-nya 2 diperoleh peluang 3/8. Dan ketika X-nya 3 diperoleh peluangnya 1/8. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi peluang variabel acak X. Bagaimana? Bisa ya? Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit itu dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Tabel itu seperti yang kita buat sebelumnya, yaitu seperti ini. Yang atas adalah nilai X-nya dan yang bawah adalah nilai fx-nya atau nilai peluangnya. Kemudian yang kedua dalam bentuk fungsi. Nah, bentuknya seperti apa? Coba perhatikan. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai fx-nya itu hanya ada 2 angka, yaitu 1/8 dan juga 3/8. Tidak ada angka yang lain, sehingga kita tulis 1/8 dan juga 3/8. Nah, 1/8 itu diperoleh ketika nilai X-nya adalah 0 dan juga 3. Maka dari itu 1/8 itu untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Begitu juga dengan yang 3/8. 3/8 diperoleh ketika X-nya 1 atau X-nya 2. Sehingga 3/8 itu untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Bagaimana? Paham ya? Nah, selain 2 ini, kita tulis satu lagi, yaitu 0. 0 itu untuk X yang lain. Nah, ini harus kita tulis. Artinya apa? 0 ini untuk menjelaskan atau menegaskan bahwa tidak ada nilai fx lain selain 1/8 dan juga 3/8, dan tidak ada X lain selain 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi seperti itu gunanya 0 untuk X yang lain. Nah, selain tabel dan juga fungsi, distribusi peluang variabel acak diskrit juga bisa disajikan dalam bentuk grafik. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya berupa nilai X dan sumbu Y-nya itu berupa fx-nya. Nilai X-nya terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu nilai fx-nya terdiri dari 1/8 dan juga 3/8. Nah, kita tinggal gambar saja grafiknya. Seperti ini. Untuk X0 diperoleh fx 1/8, untuk X-nya 1 diperoleh fx 3/8, untuk X-nya 2 diperoleh fx-nya 3/8, dan ketika X-nya 3 diperoleh fx-nya 1/8. Nah, dari penjelasan tadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah nilai peluang itu selalu di antara 0 dan juga 1. Nilai peluang tidak mungkin negatif dan nilai peluang juga tidak mungkin lebih dari 1. Oke, sekarang kita cek dari tabel ini. Terlihat bahwa fx-nya atau peluangnya itu kan 1/8 dan juga 3/8. Nah, nilai-nilai ini itu kan terletak di antara 0 dan juga 1. Nah, gitu ya. Jadi harus diingat bahwa nilai peluang itu di antara 0 dan 1. Dan yang kedua adalah jumlah semua fx-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi ketika fx-nya di sini kita tambah semua atau kita jumlah, maka hasilnya adalah 1. Yuk kita cek. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 lagi akan menghasilkan 8/8 atau sama dengan 1. Nah, itu ya. Jadi inilah dua hal yang harus kalian ingat. Kemudian kita masuk ke distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, bedanya sama yang tadi, sekarang ada kata-kata kumulatifnya. Apa sih maksudnya? Jadi, peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X. Perhatikan kembali, kurang dari atau sama dengan suatu nilai X itu dinotasikan FC. Nah, sekarang F-nya besar. Jadi yang tadi itu F-nya kecil, sekarang F-nya besar. FC itu sama dengan P atau peluang X-nya
kurang dari sama dengan C. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah ini itu adalah penjumlahan dari P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah sampai seterusnya P X sama dengan C, atau F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fc. Nah, agar lebih paham lagi, kita lihat contohnya. Kita ambil contoh seperti tadi, yaitu 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Nah, kita kan sudah mendapatkan tabel distribusi peluang variabel acak X-nya, yaitu seperti ini tadi. Nah, dari distribusi peluang ini, kita tentukan peluang kumulatifnya. Yang pertama, untuk peluang X kurang dari sama dengan 0, atau F besar 0. Yang kurang dari sama dengan 0 itu adalah 0 sendiri, sehingga sama dengan F0 atau sama dengan 1/8. Kemudian untuk F besar 1 atau peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, kurang dari sama dengan 1 itu berarti kan 0 dan 1, sehingga peluangnya adalah F0 ditambah F1. Nah, kita tinggal jumlah saja, 1/8 ditambah 3/8, sehingga menghasilkan 4/8 atau 1/2. Kemudian untuk F besar 2 atau peluang X kurang dari sama dengan 2. Yang kurang dari sama dengan 2 berarti kan 0, 1, dan 2. Nah, kita tinggal jumlah saja, F0 ditambah F1 ditambah F2. Jadi 1/8 ditambah 3/8 tambah lagi 3/8 menghasilkan 7/8. Kemudian yang terakhir adalah F besar 3 atau peluang X kurang dari sama dengan 3. Yang kurang dari sama dengan 3 berarti kan 0, 1, 2, dan 3, sehingga F0 ditambah F1 tambah F2 tambah F3, dan ini jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 1. Nah, bisa ya menentukan peluang kumulatifnya. Kemudian dari peluang yang kita peroleh ini, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi kumulatif peluang variabel acak X. Tabelnya hampir sama seperti distribusi peluang biasa, tetapi bedanya isinya adalah X yang atas dan yang bawahnya adalah F besar X. Jadi ketika X-nya kurang dari sama dengan 0, diperoleh peluang kumulatifnya adalah 1/8. Ketika X-nya kurang dari sama dengan 1, diperoleh F besar X-nya adalah setengah. Ketika X-nya kurang dari sama dengan 2, diperoleh F besar X-nya adalah 7/8. Dan ketika X-nya kurang dari sama dengan 3, diperoleh F besar X-nya adalah 1. Nah, jadi harus kamu perhatikan ya bedanya F kecil dengan F besar. Untuk F kecil, nilai peluang dari masing-masing X-nya itu tidak selalu sama. Tetapi untuk F besar, semakin besar nilai X-nya, semakin besar pula nilai peluangnya. Nah, jadi jika kalian perhatikan, peluangnya dari 1/8 meningkat menjadi setengah, meningkat lagi menjadi 7/8, dan yang terakhir itu pasti 1. Nah, itu ya yang harus kalian perhatikan. Bagaimana sampai di sini paham? Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.